Dari soal ini saya akan menjelaskan kelas diagram, activity diagram, sequence diagram, karakteristik perangkat lunak, dan recruitment validation. Jadi di sini sudah ada kelas diagram yang dimana ada aktornya pengguna, si mahasiswa, petugas, ada buku, ada peminjaman. Jadi di sini si pengguna sudah ada yang menjadi atributnya dan juga yang menjadi operationnya yaitu login, dan di sini ada si mahasiswa, ada operasinya nim nama, dan juga ada atributnya nim nama, dan juga operasinya cari buku, peminjaman buku. Dan di sini ada si peminjaman buku yang memiliki atribut ID peminjaman, ID mahasiswa, ID buku, dan operation buat record loan. Kemudian di sini ada buku yang memiliki atribut judul, penulis, dan tahun terbit, dan operation ubah status. Dan di sini ada juga petugas memiliki atribut NIP nama dan memiliki operation kelola data buku dan kelola peminjaman buku. Di sini yang menjadi relationship-nya dia itu si mahasiswa ke peminjaman itu one to many, yang dimana melakukan peminjaman. Si mahasiswa ke buku juga many to many, yang dimana si mahasiswa bisa memiliki banyak dan dapat meminjam banyak buku. Kemudian di sini ada si peminjaman ke buku yang dimana hubungan relationship-nya itu one to many, dan peminjaman ke petugas juga memiliki relationship yaitu one to many, yang dimana si pengguna dan si petugas dan mahasiswa di sini mempunyai hak akses yang berbeda. Jadi si mahasiswa adalah pengguna sistem tetapi dengan peran dan hak akses yang berbeda. Jadi si petugas dan mahasiswa dalam kelas diagram itu namanya pewarisan dari kelas dasar pengguna, hanya fungsionalitasnya yang berbeda. Jadi di sini ada activity diagram yang dimana ada contohnya program login pengguna. Di sini ada aktornya pengguna dan sistem. Jadi ketika si pengguna membuka halaman login, si pengguna akan memasukkan email dan password, kemudian sistem akan memvalidasi kredensial. Ketika validasi jika benar, pengguna akan masuk ke dashboard. Tetapi jika salah, akan muncul pesan error dan end. Kemudian di sini ada contoh yang kedua yaitu proses mencari buku. Yang aktornya adalah mahasiswa dan sistem, di mana si mahasiswa mencari buku, kemudian mengakses menu pencarian dan memasukkan kata kunci, kemudian memilih buku dari daftar hasil, dan si sistem akan memproses hasil permintaan dan sistem menampilkan daftar buku yang sesuai, kemudian menampilkan halaman detail buku dan berakhir atau end. Di sini yang ketiga ada sequence diagram yang dimana si aktornya adalah mahasiswa. Contohnya adalah proses login pengguna. Di sini ada login page dan sistem. Jadi si mahasiswa akan membuka halaman login dan mengakses halaman, kemudian memasukkan data, dan login akan menginput kredensial atau username dan password dari si mahasiswa. Kemudian login page akan memvalidasi kredensial ke sistem, dan sistem akan memvalidasi. Kemudian di sini jika validasi berhasil, maka si sistem akan mengarahkan ke halaman dashboard. Tetapi jika validasinya gagal, sistem akan mengirimkan pesan error kepada mahasiswa. Di sini ada contoh yang kedua yaitu proses meminjam buku, yang dimana aktornya juga si mahasiswa. Di sini ada sistem dan buku dan petugas dan juga peminjaman, yang dimana si mahasiswa akan membuka detail buku, kemudian akan mencek status buku, kemudian klik pinjam buku, maka akan menerima notifikasi peminjaman. Kemudian si petugas akan membuat pesan record loan kepada si peminjaman. Kemudian sistem akan periksa syarat dan mengapprove permintaan. Kemudian si sistem akan mengupdate status buku, dan sistem akan menerima notifikasi. Sistem akan mengirim notifikasi peminjaman kepada si mahasiswa,
dan menerima notifikasi peminjaman sukses. Kemudian si mahasiswa juga akan menerima notifikasi peminjaman jika gagal. Kemudian di sini ada recruitment validation, dan dari segi completeness-nya atau kekonsistenannya, di sini ada sangat konsisten karena logikanya diatur dengan baik. Karena di sini aksesnya itu harus login lebih dahulu, kemudian ada peminjaman yang syarat utamanya adalah status buku harus tersedia. Kemudian validasinya, si petugas wajib memeriksa syarat, misalnya tidak memiliki tunggakan sebelum di-approve. Jadi semua aturan ini mendukung satu sama lain tanpa bertentangan. Kemudian di sini ada 2 contoh karakteristik perangkat lunak. Yang saya ambil di sini adalah observabilitas, yaitu kemampuan sistem untuk memungkinkan si pengguna atau terutama si penguji memantau dan melihat status atau hasilnya berdasarkan input yang diberikan. Di sini saya memberikan sebuah contoh yang dimana setelah si petugas menekan approve atau input, penguji harus dapat mengamati bahwa status buku di database telah berubah menjadi dipinjam, dan penguji akan mengamati apakah notifikasi sukses peminjaman benar-benar terkirim ke mahasiswa. Kemudian di sini ada yang kedua, yaitu kontrolabilitas, yaitu kemampuan sistem untuk memungkinkan penguji memanipulasi lingkungan dan kondisi internal sistem agar dapat menguji fitur secara fisik. Demikian hasil penjelasan saya, terima kasih.